Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Pratama. Di sini saya akan uh, menjelaskan tentang esai, yaitu menjelaskan band pass filter menggunakan Proteus. Jadi band pass filter ini apa sih? Band pass filter adalah rangkaian atau sistem penyaring sinyal yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu saja dan menahan atau melemahkan sinyal di luar rentang tersebut. Untuk prinsip kerjanya yaitu band pass filter ini bekerja dengan menggabungkan efek high pass filter dan low pass filter. Jadi yang untuk perannya si high pass filter ini, untuk sinyal yang di bawah frekuensi low tidak akan bisa lewat, dan perannya lagi yang low pass filter yaitu sinyal yang di atas frekuensi high tidak bisa dilewat juga. Jadi yang low itu adalah frekuensi yang tengah, yaitu FA F. Nah, jadi apa? Jadi band pass ini pengaplikasinya di elektromedis itu ada tiga. Yang pertama itu alat EKG, yaitu mengambil sinyal jantung sekitar 0,5 sampai 100 Hz, dan sensor biomedikal seperti EMG yaitu sinyal otot, dan EEG yaitu si otak. Dan di luar elektromedis yaitu seperti radio untuk mengambil frekuensi 100 Hz, dan audio equalizer yaitu serta komunikasi data. Untuk yang pertama, di sini ada komponen kapasitor C1 dengan nilai 220 dan C2 yaitu 47 nanofarad, dan resistor 2 biji yaitu nilainya 4,7 dan 1K. Di sini menggunakan IC LM358N yaitu 2 biji. Terus di sini ada RF nya adalah di input A di bagian dekat kapasitor dan pengatur frekuensi, dan outputnya itu di pin 7. Untuk yang pertama, saya akan simulasikan dengan memasukkan frekuensi yang rendah yaitu nilai 25 untuk melihat hasil pertama. Nah, untuk yang pertama kita akan buka dulu digital oscilloscope-nya. Di sini kita akan kecilkan dulu untuk frekuensi, kita akan melihat berapa. Nah, sini sudah tampak kelihatan. Di sini sudah keluar. Nah, di sini outputnya yang biru, jadi itu belum, lebih rendah, dan yang output inputnya yang kuning ini tinggi. Dan kita akan masukkan lagi frekuensinya untuk melihat perbandingan apakah inputnya akan tinggi atau tidak, yaitu 50. Kita akan zoom di sini. Nah, di sini masih hampir mirip, tapi di sini seperti tadi, jadi ini input sama A itu hampir sama, tapi di sini memiliki selisih. Oke, kita akan ganti lagi. Terus kita masukkan 100, atau enggak, kita bisa memasukkan frekuensi yang ada referensinya di modul. Kita masukkan lagi, kita akan lihat. Nah, di sini outputnya ini lebih tinggi dari yang inputnya yang biru ini. Di sini masih ada memiliki selisih. Mungkin selisihnya lebih kecil dari yang 50 tadi yang kita masukkan. Jadi kita akan masukkan lagi untuk melihat apakah semakin tinggi frekuensi yang kita kasih, apakah outputnya akan semakin tinggi dan atau memiliki selisih yang signifikan, yaitu kita naikkan dulu di 200. Kita akan lihat. Nah, di sini outputnya tinggi daripada inputnya yang kuning, dan di sini tidak sedikit memiliki selisih.
Nah, kita akan tambahkan lagi mungkin 600 untuk melihat apakah masih ada selisih atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dari sini tidak memiliki selisih, namun outputnya yang ini semakin tinggi. Kita akan naikkan lagi, yaitu kita akan naikkan di 1K sebagai 1K 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 seperti ini. Apakah ada selisih? Nah, di sini tidak memiliki selisih, namun sama seperti yang 600 yang kita berikan frekuensi tadi, itu yang outputnya itu tinggi ketimbang dari inputnya itu yang kuning, warna kuning. Setelah itu kita akan tambahkan lagi itu 2,6 sebagai perbandingan apakah inputnya akan naik atau outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ternyata di sini tidak memiliki selisih, namun outputnya itu masih tinggi. Terus kita tambahkan lagi lebih tinggi lagi, mungkin di 8K 6K. Kita melihat. Nah, di sini sudah mulai ada kelihatan selisihnya kembali. Nah, itu ada kelihatan, dan ini mungkin outputnya yang biru ini mungkin agak menurun ketimbang yang tadi yang input kita kasih 1K, yang 1K tadi itu tinggi ketimbang inputnya tadi. Nah, kita akan tambahkan lagi apakah selisihnya masih ada atau tidak memiliki selisih, itu 8K. Ternyata masih memiliki selisih dan outputnya itu agak 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 kurang. Maksudnya itu tidak terlalu tinggi seperti yang kita masukkan outputnya itu 1K. Nah, kita akan masukkan lagi itu 10K. Apakah ada selisih atau outputnya akan semakin tinggi kayak 1K tadi? Nah, ternyata masih ada selisih, namun outputnya itu sama, frekuensinya hampir sama seperti inputnya. Nah, yang pertama kita kasih 12 dan nah, di sini sudah mulai kelihatan inputnya itu lebih tinggi daripada outputnya, itu lebih rendah daripada inputnya semakin meninggi, dan di sini masih ada selisih yang dilihat dari oscilloscope-nya masih ada. Setelah itu yang terakhir kita akan mencoba yang 16. Kita lihat dulu apakah masih ada selisih atau input A akan meninggi. Nah, di sini sudah mulai ada selisihnya, namun di sini kita bisa lihat ternyata itu outputnya itu makin mengecil dan selisihnya itu makin membesar. Oke, dari kesimpulan ini kita bisa dapatkan yaitu semakin rendah frekuensi maka output yang itu menghasilkannya semakin tinggi. Ketika kita memasukkan frekuensi di atas 1K, maka itu frekuensi output sama inputnya itu akan seperti sama, namun selisih itu kelihatan. Berbanding terbalik kalau kita isikan ke di bawah 1000, maka itu yang tinggi itu outputnya namun tidak ada selisih. Sekian dari presentasi saya, mungkin lebih dari yang sampaikan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.